Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radia, jurusan Tadrus IPS kelas 1B, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di UIN Suskaryau. Baiklah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang landasan hukum pendidikan dalam mata kuliah Landasan Pendidikan IPS sebagai dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Ada 4 pembahasan yang akan saya bahas. Yang pertama, pengertian landasan hukum pendidikan. Yang kedua, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1989 tentang pendidikan. Yang ketiga, peraturan-peraturan pemerintah tentang pendidikan. Dan yang terakhir, asas-asas pokok pendidikan. Pengertian landasan hukum pendidikan. Landasan yuridis atau hukum pendidikan yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Landasan yuridis pendidikan Indonesia ialah seperangkat konsep peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan Indonesia yang menurut Undang-Undang Dasar 1945 meliputi Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, ketetapan MPR, Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintahan, Keputusan Presiden, peraturan pelaksana lainnya seperti peraturan menteri, instruksi menteri, dan lain-lain. Landasan hukum pendidikan meliputi yang pertama, Undang-Undang tentang Pendidikan, yang kedua, peraturan pemerintah, yang ketiga, peraturan Menteri Pendidikan Nasional, yang keempat, pendidikan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan yang terakhir, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1989 tentang Pendidikan. Pasal 1 Ayat 2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berakar pada kebudayaan nasional yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 1 Ayat 2. Tenaga pendidik adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dalam penyelenggaraan pendidikan. Menurut ayat ini, yang berhak menjadi tenaga kependidikan adalah setiap anggota masyarakat yang mengabdikan dirinya dalam penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya, peraturan-peraturan pemerintah tentang pendidikan. Yang pertama, undang-undang. Yang kedua, peraturan pemerintah. Yang ketiga, peraturan Presiden Republik Indonesia. Yang keempat, peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kelima, keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dan yang keenam, keputusan Kepala Badan Litbang dan Perbukuan. Selanjutnya, Undang-Undang tentang Pendidikan. Undang-Undang tentang Pendidikan ialah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Peraturan Pemerintah. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen. Yang ketiga,
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional. Yang pertama, ketenagaan. Permendiknas Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah. Yang kedua, Permendiknas Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah. Yang kedua, sertifikasi guru dan dosen. Permendiknas Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 Tahun 2007 tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan. Yang ketiga, akreditasi sekolah. Permendiknas Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Sekolah Madrasah. Pendidikan Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Ayat 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Dan yang ketiga, ayat ketiga, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Pasal 32 ayat 1. Memajukan budaya nasional serta memberi kebebasan kepada masyarakat untuk mengembangkannya. Ayat 2. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai bagian dari budaya nasional. Asas-asas pokok pendidikan terbagi menjadi 3. Yang pertama, asas belajar sepanjang hayat. Yang kedua, asas Tutpuri Handayani. Dan yang ketiga, asas kemandirian dalam belajar. Yang pertama, asas belajar sepanjang hayat. Asas belajar sepanjang hayat merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup. Ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang sudah tidak asing lagi di telinga. Beliau bersabda yang artinya, tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Pendidikan seumur hidup adalah pendidikan yang harus meliputi seluruh hidup setiap individu, mengarahkan kepada pembentukan, pembaharuan, peningkatan dan penyempurnaan secara sistematis pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat meningkatkan kondisi hidupnya. Yang kedua, asas Tutpuri Handayani. Asas Tutpuri Handayani merupakan asas pendidikan Indonesia yang bersumber dari asas pendidikan aman siswa yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu seorang perintis kemerdekaan dan pendidikan nasional. Asas Tutpuri Handayani ini bermakna bahwa setiap orang berhak mengatur dirinya sendiri dengan berpedoman kepada tata tertib kehidupan yang umum. Dan yang terakhir, asas kemandirian dalam belajar. Kemandirian dalam belajar itu dapat dikembangkan dengan menghindari campur tangan guru. Namun, guru selalu siap untuk